Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai implementasi perubahan. Sebelumnya, perkenalkan saya Dewlandari dengan NPM 232000281 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Malik Purbasari dengan NPM 232000287. Perkenalkan, nama saya Nurul Raksasa Sabila dengan NPM 23226. Perkenalkan, nama saya Dea Asitania Pratapa dengan NPM 2320271. Perkenalkan, nama saya Esta Putri Anggaini dengan NPM 2320266. Perkenalkan, nama saya Min Alika dengan NPM 23200. Baik, untuk yang pertama, apa sih pengertian dari implementasi perubahan? Implementasi perubahan adalah proses melaksanakan rencana perubahan yang telah disusun agar benar-benar berjalan dalam praktik nyata. Implementasi perubahan itu bisa berupa strategi, bisa berupa budaya organisasi, lalu ada kebijakan, dan sebagainya. Tujuan dari implementasi perubahan sendiri yaitu mengubah kondisi saat ini menuju kondisi yang baru, yang lebih baik dan efektif, yang sesuai dengan kebutuhan dari lingkungan. Sebagai contoh, perusahaan ingin menerapkan sistem hybrid di perusahaannya. Nah, itu kan butuh perubahan-perubahan. Nah, perubahannya itu meliputi kayak kebijakannya, harus berubah kayak pelatihan karyawannya, lalu ada perubahan infrastrukturnya, lalu ada evaluasi dan monitoring perubahan tersebut. Lalu selanjutnya ada teori dari Kurt Lewin. Perubahan adalah proses yang terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama adalah pembekuan atau unfreezing, yang kedua yaitu ada changing, perubahan, yang ketiga adalah pembekuan kembali atau refreezing. Untuk yang pertama yaitu unfreezing, itu membongkar pola lama agar siap menerima perubahan. Sebagai contoh, perusahaan itu meninggalkan pola lamanya atau kebiasaan lamanya yang tidak efektif. Untuk yang kedua yaitu changing atau perubahan, organisasi itu menerapkan cara-cara baru seperti mengadopsi SOP baru, mengadopsi sistem kerja baru seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu refreezing atau pembekuan kembali, itu seperti menerapkan cara baru itu agar menjadi suatu kebiasaan dan budaya dalam organisasi tersebut. Sebagai contoh, perusahaan itu menerapkan sistem reward untuk karyawan-karyawan atau anggota organisasi yang bisa secara konsisten melakukan perubahan. Lalu setelah itu dievaluasi dan dimonitoring seperti itu. Lalu pentingnya implementasi perubahan itu ada 5. Yang pertama, adaptasi terhadap lingkungan. Dunia bisnis, dunia teknologi, dan masyarakat itu kan selalu berubah. Jadi kita harus selalu menyesuaikan agar selalu relevan dengan keadaan saat ini. Yang kedua, meningkatkan daya saing. Organisasi yang cepat beradaptasi itu cenderung lebih unggul daripada organisasi yang tertinggal atau yang lambat terhadap perubahan. Yang ketiga yaitu efisiensi dan efektivitas. Kehadiran perubahan ini seringkali menghadirkan kayak cara kerja yang lebih efektif, yang lebih hemat waktu, hemat tenaga, hemat biaya, seperti itu. Lalu yang keempat, memenuhi kebutuhan konsumen atau pasar. Preferensi konsumen atau pasar itu kan selalu berubah ya, kayak cepat berubah. Jadi kita harus menyesuaikan produk dan layanan yang kita punya agar sesuai dengan preferensi konsumen. Untuk yang terakhir, pertumbuhan berkelanjutan. Tanpa perubahan itu, organisasi itu kan stagnan, stuck di sini, tidak ada perubahan apa-apa. Jadi kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman agar tidak tertinggal oleh organisasi yang lainnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada teknik implementasi perubahan. Yang pertama adalah komunikasi yang jelas terbuka. Jadi perubahan itu harus disampaikan secara transparan, mencakup tujuan, alasan, manfaat, dan juga dampak yang mungkin akan terjadi. Misalnya, pemimpin menyampaikan maksud karyawan, jadi karyawan merasa dihargai, mengerti arti perubahan, dan akhirnya mudah menerima. Yang kedua ada partisipasi dalam keterlibatan stakeholder. Stakeholder adalah pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu organisasi. Contohnya ada karyawan sebaiknya dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan supaya mereka merasa andil atau rasa memiliki terhadap perubahan tersebut. Contohnya diskusi kelompok kecil atau sesi tanya jawab supaya karyawan merasa dihargai dan lebih siap untuk menerima perubahan.
pendampingan dan perubahan biasanya butuh keterampilan baru. Penting diadakan misalnya workshop, pendampingan dan pelatihan teknis. Karyawan jadi lebih percaya diri dan mampu beradaptasi dengan sistem baru yang diterapkan. Yang keempat adalah pendekatan bertahap, yaitu perubahan yang dilakukan secara perlahan biasanya lebih mudah diterima daripada perubahan yang dilakukan secara mendadak. Contohnya, organisasi bisa memulai dari satu bagian terlebih dahulu, lalu menyebar ke semua bagian agar karyawan punya waktu untuk menyesuaikan diri. Yang kelima ada manajemen resistensi. Penolakan terhadap perubahan itu pasti ada, penyebabnya adalah ketidakpastian. Cara mengatasinya adalah dengan memberikan ruang bertanya, diskusi dialog, serta menjelaskan manfaat perubahan sehingga karyawan merasa didengar dan termotivasi untuk melakukan perubahan. Yang keenam ada kepemimpinan yang kuat dan suportif, yaitu pemimpin harus menjadi teladan, misalnya berani mencoba terlebih dahulu sistem baru. Dengan begitu karyawan jadi merasa percaya diri, merasa didukung, dan juga yakin untuk mengikuti arahan. Yang ketujuh adalah monitoring dan evaluasi. Itu juga penting. Setelah perubahan berjalan, perlu adanya pemantauan dan evaluasi. Monitoring digunakan untuk memastikan semua sesuai dengan rencana, dan sementara evaluasi memberikan masukan terhadap perbaikan supaya hasilnya lebih optimal ke depannya. Yang kedelapan dari reward dan recognition, yaitu pemberian penghargaan atau apresiasi kepada karyawan yang berhasil beradaptasi. Tidak harus berupa bonus yang besar, bisa juga ucapan terima kasih, sertifikat, dan penghargaan kecil supaya karyawan lain itu merasa termotivasi untuk ikut dalam perubahan. Yang kesembilan ada penguatan budaya organisasi supaya perubahan tidak dilaksanakan mulai dalam budaya organisasi lewat aturan, prosedur, dan kebiasaan kerja yang konsisten. Yang semua dengan sumber daya, perubahan tidak akan berhasil tanpa adanya waktu, dana, teknologi maupun fasilitas yang cukup. Jadi organisasi perlu menyiapkan semuanya agar bisa berjalan lancar sesuai dengan tujuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Selanjutnya adalah strategi implementasi perubahan. Yang pertama yaitu strategi kekuasaan koersif atau juga dikenal dengan mengandalkan kekuasaan dan otoritas dalam mewujudkan perubahan. Contoh penerapannya yaitu manajemen puncak mengeluarkan perintah untuk diikuti dan menggunakan sanksi atau hukuman jika ada yang menolak. Kelebihannya adalah cepat dan efisien dalam kondisi mendesak. Dan untuk kelemahannya sendiri, cepat menimbulkan kebencian, resistensi, dan perubahan kurang bertahan lama. Yang kedua, strategi empiris rasional atau dikenal juga strategi yang didasarkan pada logika data dan kepentingan rasional. Contoh penerapannya yaitu saat presentasi harus menggunakan data, riset, dan logika untuk meyakinkan organisasi. Kelebihannya lebih mudah diterima karena berbasis logika dan bukti. Dan untuk kelemahannya yaitu mengabaikan aspek rasional dan sosial dari perubahan sehingga mungkin setuju secara logis tetapi tetap menolak karena alasan psikologi. Yang ketiga, strategi normatif edukatif, yaitu strategi yang berfokus pada perubahan budaya, nilai, dan norma sosial dalam organisasi. Contoh penerapannya yaitu berdiskusi, pembentukan tim untuk membangun pemahaman bersama dan rasa memiliki terhadap perubahan. Kelebihannya yaitu menciptakan komitmen yang kuat dan perubahan yang lebih berkelanjutan. Kelemahannya membutuhkan waktu yang lama sehingga tidak efektif dalam situasi yang memerlukan perubahan yang cepat. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai tantangan dalam implementasi perubahan organisasi beserta solution atau strategi untuk mengatasi hal tersebut agar transformasi bisa relevan dan efektif. Yang pertama yaitu resistensi perubahan. Resistensi seringkali muncul karena adanya rasa takut, ketidakpastian, dan kekhawatiran akan peran yang digantikan. Oleh karena itu,
setiap perubahannya dan melakukan pendekatan dengan manajemen perubahan yang sistematis seperti menggunakan model akar, Lewin atau Kotler agar resistensi bisa dikurangi. Yang kedua, ada kurangnya sumber daya. Perubahan membutuhkan biaya, tenaga, waktu, dan pelatihan. Jika sumber daya kurang atau terbatas, itu akan mempengaruhi terhadap proses. Lalu untuk solusinya yaitu manajemen harus mengalokasikan sumber daya secara bijaksana, mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada, dan bila perlu untuk bekerja sama dengan pihak eksternal agar perubahan tetap berjalan. Yang ketiga, ada ketidakpastian dan kompleksitas lingkungan. Saat ini dunia bisnis sangat dinamis, sehingga kita seringkali kesusahan untuk memprediksi hasilnya. Lalu solusinya yaitu organisasi harus lebih fleksibel, lebih adaptasi, dan mempunyai solusi yang alternatif, serta memaksimalkan kemampuan karyawan melalui coaching dan pelatihan. Dengan begitu, para karyawan siap menghadapi perubahan lingkungan. Lalu yang keempat, ada kurangnya dukungan dari manajemen dan kepemimpinan. Pemimpin yang tidak pernah memberikan arahan dan dukungan, seringkali karyawan merasakan hilangnya motivasi. Dan solusinya adalah dibutuhkan kepemimpinan yang visioner, adaptif, komunikatif, dan pemimpin harus bisa memberikan motivasi, arahan, dan dukungan untuk para karyawan dan menunjukkan konsistensi penuh terhadap perubahan. Lalu yang terakhir, ada budaya organisasi yang kaku. Seringkali budaya lama itu membuat salah satu momok untuk para karyawan, itu membuat para karyawan untuk tidak melek terhadap inovasi dan kebaruan. Solusinya yaitu organisasi bisa mengubah mindset setiap bertahap dan berkala, membangun budaya kerja yang terbuka terhadap inovasi, serta memperkuat nilai-nilai yang mendukung perubahan secara konsisten. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya masuk pada studi kasus. Kelompok kami mengambil studi kasus pada PT Mayora Indah Tbk. PT Mayora Indah Tbk adalah salah satu perusahaan besar di Indonesia yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman olahan. Perusahaan ini pernah mengalami tekanan di era Society 5.0 yang ditandai dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Untuk menghadapi perkembangan pasar yang dinamis dan persaingan ketat, perusahaan fokus pada manajemen perubahan dan transformasi organisasi guna meningkatkan produktivitas kerja dan daya saing perusahaan. Selanjutnya, kondisi sebelum perubahan. Yang pertama, produktivitas karyawan masih stagnan karena belum terbiasa dengan teknologi digitalisasi. Yang kedua, budaya organisasi cenderung nyaman sehingga muncul resistensi terhadap cara kerja baru. Yang ketiga, operasional masih manual, efisiensi rendah, dan sulit memenuhi tuntutan pasar digital. Yang keempat, persaingan industri FMCG semakin ketat di era Society 5.0. Yang terakhir, pandemi sempat memperlambat program digitalisasi pabrik. Yang selanjutnya, teknik strategi manajemen perubahan. Yang pertama, komunikasi yang jelas dan terbuka. Manajemen mengkomunikasikan visi perubahan agar semua karyawan memahami alasan dan manfaat transformasi. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan karyawan dibekali keterampilan digital, otomatisasi, dan soft skill agar mampu beradaptasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian teknik yang digunakan yang ketiga yaitu pendekatan bertahap, di mana digitalisasi diuji coba di beberapa pabrik sebelum diterapkan secara menyeluruh. Kemudian yang keempat, kepemimpinan yang kuat dan sportif, yaitu pimpinan memberi contoh nyata dan mendukung penuh perubahan. Kemudian yang kelima, reward dan recognition. Dalam hal ini karyawan yang mendukung perubahan diberi penghargaan untuk meningkatkan motivasi. Selanjutnya, strategi yang digunakan dalam studi
kasus pada PT Mayora Indah adalah strategi normatif reduktif. Dalam hal ini fokus pada edukasi, pelatihan, dan pembentukan budaya organisasi baru sehingga karyawan mau menerima perubahan. Kemudian yang terakhir ada hasil perubahan. Yang pertama, produktivitas karyawan meningkat 20% pada tahun 2023. Kemudian yang kedua, efisiensi operasional meningkat melalui otomatisasi dan teknologi digital. Yang ketiga, SDM lebih kompeten setelah mengikuti program pelatihan dan pengembangan. Kemudian yang keempat, motivasi dan komitmen karyawan tumbuh berkat penghargaan dan lingkungan kerja yang positif. Kemudian yang terakhir, PT Mayora berhasil memperoleh Prominent Award 2023 sebagai perusahaan consumer goods dengan daya jual tertinggi di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada masalah